Mari kita mulai dari IHSG-nya dulu. 8, triliun larinya ke saham apa aja? Yang gede-gede sih tadi BRI 816M, BCA 632M, sebentar. Terus SMGR 448M yang gede-gede. Selebihnya ya adalah saham yang lain-lain ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ada di TokTok juga. Aku malam ini nge-live di TokTok dan di Igoi. Kalau di TokTok nggak ada chartnya karena aku bakalan kena ban sama TokTok. Kalau aku di Igoi aku bisa kasih chart gitu, jadi bisa kasih lihat chartnya. Kita mulai yuk, langsung aja aku share chart malam hari ini. Kita start dari composite atau dari IHSG. IHSG masih bertahan di resistennya, gak mau turun ya, gak mau turun. Semakin kayak gini kita harus semakin hati-hati. Stefan Johari, udah dapet ya. Di foto dong Stefan, di foto di pin di story. Dapat ini ya, tempelan koala ya, hahaha. Oke, kita lihat di sini ya. Dia ketahan di resistance berkali-kali, nggak mau turun. Ini sempat kemarin kena resistance downtrend lainnya di end of body. Kalau aku tarik dari ekornya, sekarang sebenarnya masih di resistance. Ya, IHSG masih di resistance kuat banget. Terus beberapa saham yang hari ini menahan pergerakan IHSG karena brandnya turun. Jadi ini salah satu saham yang market cap-nya cukup gede, meskipun aku nggak rekomend untuk investasi jangka panjang. Tapi saham Pak Prayogo Pangestu ini memang cukup gede gitu loh. Jadi brandnya turun itu bikin IHSG-nya agak-agak tertahan, tapi nggak turun juga sih IHSG. TPIA naik ya, ini menahan IHSG naik. Terus kemudian yang hari ini nahan IHSG nggak turun itu ada saham TLKM ya. Jadi IHSG membentuk pola broadening wedge, Miss, mau naik lagi. Oke, amin. Tapi aku sih lebih mengantisipasi kalau IHSG ini di sini lebih cenderung ke koreksi ya, supaya tidak over expectation ya. Kalau pattern yang kayak gini udah naik lumayan tinggi, ini bakalan ada retracement, normalnya begitu. Kalau sampai naik lagi ya itu namanya hokinya kita, bonus ya. Tapi pesan moralnya yang paling penting buat kita adalah menjaga resiko dulu, nomor 1. Oke, aku mau nge-review dari TLKM dan GoTo dulu. Ini GoTo-nya tadi katanya GoTo juga nahan, Miss. Gimana nih? GoTo-nya tadi naik dengan volume transaksi lumayan tinggi loh. Tapi sebenarnya di akhir sesi dia balik lagi di angka 50. GoTo ini sebenarnya dari 10 Juni kemarin tuh udah ada buyback ya. Cuman baru hari ini ada lonjakan transaction. Nah, aku mau review saham TLKM. Sorry, komennya aku matikan dulu sebentar supaya chartnya di Igoi bisa nampak jelas. Buat yang mau ngelihat chart bisa langsung ke Igoi. Kalau yang mau lucu-lucuan ngasih aku gift, lucu-lucuan itu ada kasih kumis apa di TokTok. Oke ya. Nah, Igoi aku namanya sama. Terus aku mau move ke TLKM. TLKM di sini ini breakout pattern apa coba? Lumayan cakep patternnya, dan kali ini TLKM ini kita masih buat trading aja. Coba dilihat yang di Igoi, bisa tulis di situ itu breakout pattern apa? Breakout pattern apa yang di Igoi? Bukan cup in handle, bukan double bottom, bukan. Aljaceng, ya bener, inverse head and shoulders. Wah, lumayan juga nih breakoutnya lama si TLKM. Kalau gitu kita hitung yuk projectionnya dari breakoutnya pattern inverse head and shoulders ini sampai ke level berapa. Tebak-tebakan, iya sih di saham semuanya ya tebak-tebakan, bisnis ya tebak-tebakan. Tapi bukan asal nebak, kita nebaknya pakai ilmu, pakai probabilitas. Ya, jadi kalau analisis seperti ini tuh bukan sekedar tebak-tebakan yang tanpa dasar. Ini analisis psikologi market sebenarnya. Nah, kalau ngelihat projection dari pattern inverse head and shoulders, bukan inverse cup with handle. Pattern inverse head and shoulders ini projectionnya sampai level 3560 sampai level 3600 ya.
Katanya tanduk terbalik 3540 sampai 3600. Nah, jadi di sini ini area rawan profit takingnya. Terus kita lihat dong upside-nya tuh masih berapa jauh sih dari harga sekarang sampai projection ke resistance itu masih ada sekitaran 12%. Nah, terus kalau M-Trade iki piye M-Trade bahasa Jawa keluar. M-Trade ini gimana M-Trade TLKM-nya? Ini ada ngehold masih baru sih sekitaran 2-4%-an aja gitu loh. Ayah, jangan pakai trading view-ku lah. Ini siapa yang pakai? Hai tim, hoi, jangan pakai dulu trading view aku. Oke ya. Jadi TLKM buat yang baru review buy beberapa hari terakhir ini, M-Trade ada review buy 3 hari perdagangan yang lalu kita lagi ngehold dan cuannya baru sekitar 2-4%. Telkom yuk nutup gapnya, kemungkinan bisa nutup nggak sih? Ada kemungkinan dia bisa nutup. Sekali lagi jangan FOMO terlalu ini ya buat TLKM ya. Dia bekas downtrend juga dan naiknya agak-agak pelan-pelan. Nah, saya mulai melihat indikasi saham-saham yang di bawah ini udah mulai recover dari sektor semen, INTP, SMGR, terus kali ini gilirannya TLKM. Apakah ke depan si ASII ini bakalan dapat giliran? Yuk kita lihat Astra International bagaimana kabarnya ASII. ASII, siapa yang punya ASII? Coba tulis di sini ASII. Siapa yang punya saham ASII? PGEO nanti ya Santi ya. Sekali lagi yang buat di TokTok yang mau ngelihat chart, aku lagi nge-live juga di Igoy. Di Igoy ada chartnya. Kalau di TokTok bukan saya nggak mau share, tapi emang nggak boleh sama TokToknya, jadi mohon maaf. Oke, ya mari kita lihat. Miss gimana brisnya sih? Sabar, satu persatu. Nah, aku lagi ngebahas saham-saham yang sempat jatuh dalam, terus dia balik atas dari apa? Mulai membalik ke atas dari downtrendnya. Contohnya tadi yang aku udah bahas ada TLKM, terus kemudian ada SMGR. Nah, SMGR ini dia breakout dari pattern double bottomnya, meskipun hari ini agak-agak slow down nih ya. SMGR ini kayaknya M-Trade jangka pendeknya udah profit taking, masih hold buat jangka menengahnya. Cuan SMGR jangka menengah sekitar 12-13%. Terus kemudian Intip, si Intip Indosemen Tunggal Prakarsa ini juga termasuk salah satu saham yang dalam beberapa hari kemarin itu sudah breakout dari pattern double bottomnya di bawah. Dan di sini ada pattern pennant, terus dia sempat breakout lagi. Hari ini dia breakdown, sehingga INTP dan SMGR ini kita watch hati-hati dengan pelemahan jangka pendek. Meskipun hari ini ada pelemahan jangka pendek, INTP dan SMGR ini belum breakdown, belum breakdown dari strong supportnya. Strong supportnya INTP 7.200 yang menjadi perhentiannya kalau misal kejebol ke bawah. Sedangkan SMGR ini perhentiannya di 41. Kalau kejebol ke bawah artinya boleh profit taking atau mengamankan modal dari resiko alias stop loss. Yang di TokTok aku lagi di Igoy lagi share chat. Kalau mau ngeliat chatnya bisa ke Igoy ya. Kalau mau di TokTok ya di angle-nya bagus ya, aku seneng sih bisa lihat diriku sendiri di TokTok gitu. Oke ya, yang mau fun-fun di TokTok. Oke, kemudian perhatikan di sini. Ini TLKM, ini batasnya di angka berapa? 3130. Nah, kalau batas bawahnya TLKM ini bisa pakai 2 angka. Yang baru beli tadi pakai angka 3130 boleh, tapi yang beli kemarin-kemarin bareng dengan review M-Trade itu punya batas bawah yang lebih longgar, yaitu di 2960. Itu jadi ada satu toleransi kalau sahamnya retrace dan dia balik naik lagi itu ada toleransi retracement, karena kalau kita nggak kasih toleransi retracement, sahamnya turun sedikit nanti kejual terus kemudian naik lagi. Jadi M-Trade sendiri masih pakai batas bawahnya yang 2960, kecuali kalian baru beli yang tadi. Kalau ke angka 2960 kan lumayan jauh resikonya. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Jadi 3 saham itu tadi adalah contoh saham yang dari downtrend terus mulai muntuk-muntuk, mulai belok ke atas dikit gitu. Belum uptrend tapi sudah mulai ada tanda-tanda mau belok ke atas. Sekarang kita akan bahas Astra International. Apakah si Astra International ini juga dari bekas turun dan akan naik ke atas,
atau dia masih di situ-situ aja, sideways yang di situ-situ aja. Mari kita lihat Astra International. Paham sekali, pinter-pinter ya kalian ya. Nah, kalau di live di sini aku ngebahasnya yang basic-basic secara teknis. Basic pun sebenarnya udah intermediate ya kalau kalian sama sekali nggak pernah ikut aku. Kalau di M-Trade kita ngebahasnya lebih cenderung intermediate advance ya. Dan tadi pagi kita ada gathering untuk alumni super trader, ada live trading, materinya lebih advance lagi. Oke, perhatikan di sini teman-teman, ini ada downtrend yang lumayan gede banget. Ini ada downtrend yang lumayan gede banget. Dan perhatikan di sini, ini seringkali Astra International tuh ada sideways. Nah, di sini yang di TokTok, sorry nggak bisa lihat. Kamu kalau mau lihat ke Igoi, sama Igoi aku sama namanya kayak TokTok ya. Jadi di bulan Oktober 2023 sampai Januari 2024 ini sideways, turun gitu loh. Dan masih distribusi, merahnya masih tebel pas jatuh di Januari 2024. Kemudian dia sideways lagi, malah breakdown, gap down di 13 Mei 2024. Waktu itu sebenarnya di situ ada pembagian dividen. Nah, jadi mungkin yang nyangkut di Astra International, kalian itu sebenarnya sempat dapat dividen sekitaran 8% dari harga Mei kemarin ya. Sehingga ini sebenarnya kalian nggak rugi-rugi amat juga kalau beli di bulan Mei kemarin, bener nggak? Oke, terus kemudian sekarang gimana dong si Astra International ini? Sideways-nya apakah merupakan sideways akumulasi dan pembalikan arah naik? Apakah dia pattern-nya justru masih bahaya atau masih waspada? Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini dari merah-merah banyak udah mulai keluar ijo-ijo tinggi, terutama di tanggal 28 Juni dan juga di tanggal 1 Juli. Bisa diperhatikan di chart, di sini chartnya ada di Igoi-nya namanya sama kayak TokTok aku. Ini di 28 Juni dan tanggal 1 Juli di sini, teman-teman. Ini ada tanda-tanda dia kayak ada akumulasi ya lumayan gede. Maka dari itu M-Trade ada sempat review buy di tanggal 28 Juni meskipun dia sebenarnya belum confirm naik. Ini ngetes aja, kita test buy. Jadi spekulatif buy on weakness. Nah, sementara itu dalam jangka pendeknya ASII ini short termnya trennya gimana? Dalam very short term banget, ini kayak ripples di dalam air laut, jadi bukan ombak gitu. Ini jangka pendeknya itu naik, dia dengan support di sekitaran 4490 ya, di supportnya 4490 dan potensial naik sampai level berapa nih? Saya nggak kasih harapan yang terlalu tinggi nanti jadi FOMO, yang terdekat di 4630 dulu. Kalau 4630 bisa dijebol ke atas, next baru upside-nya ke 4800. Pertanyaannya, ada potensi naik berapa persen? 1,75% di 4630 dari harga sekarang, sedangkan di 4800 itu sekitaran 5%-an. Sehingga kalau buat trading jangka pendek, menurut aku ya biasa aja sih, nggak yang sampai menarik banget kayak gimana. Nah, kalau untuk investasi jangka panjang, Astra International valuasinya murah banget. Jadi kalau kalian mau menabur benih untuk investasi Astra jangka panjang, sebenarnya ini menarik. Dan di Mfast kita ada review juga karena The Fed bakalan potensi nurunin suku bunga di akhir tahun ini, semoga nggak di PHP lagi. Kalau The Fed nurunin suku bunga, ini bakalan berdampak positif buat Astra International juga. Jadi Astra International belakangan ini kinerjanya lagi agak-agak slow down gitu, termasuk juga dari anak usahanya United Tractor karena harga batubara lagi agak-agak melemah gitu ya. Jadi United Tractor yang tahun 2022 kemarin tuh harga batubara naik kenceng, 2023 itu normalized, sebenarnya normalized, bukan menjadi jelek tapi normalized. Nah, kena lah impactnya di Astra International. Ngomong-ngomong soal Astra International, berarti kesimpulannya kalau yang udah punya, hold aja dengan batas bawah. Yang pertama aku kasih batas bawahnya, sebentar ya. Hai teman-teman yang baru follow aku di Igoi ya, aku punya channel di Igoi, URL-nya ada di profile aku. Aku sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di channel. Nanti malam aku pengen ngobrol bareng kalian itu soal kalian pengen aku ngonten apa, kalian tuh punya pertanyaan apa sih gitu loh. Jadi aku pengen supaya konten-konten aku di Igoi maupun di TokTok itu juga bisa kena ke kalian, relevan. Nah, aku kasih batas bawahnya Astra International. Batas bawah
bawah pertama jika kalian punya modal sekitaran 4.400 sampai 4630, batas bawahnya di 4490. Artinya jebol ke bawah 4490 sebaiknya batasi resiko. Saya ulang, mohon maaf, saya ulangi ralat. Jika Anda punya harga antara 4490 sampai 4630, ralat ya. Jika Anda punya harga 4490 sampai 4630, maka kalau dia jebol di bawah 4490 silahkan batasi resiko. Tapi kalau Anda punya modal di bawah 4490, batas bawahnya ini pakai angka 4290. Jadi angka 4290 ini jadi support buat Anda yang punya barang di bawah 4490. Nangkep nggak sih? Semoga bisa nangkep teman-teman semuanya. Yang ada di TokTok, salam kenal. Nama saya Ellen May. Saya suka bagi ilmu tentang saham. Saya trading dan investasi saham sejak tahun 2007, sejak anak aku lahir. Sekarang anak aku sudah umurnya berapa tahun ya? Hitung aja sendiri. Dan aku sangat passionate di sini, nggak pindah-pindah kemana-mana karena ya aku senang. Dan kenapa setiap hari saya nge-live di sini? I'm happy doing this dan happy to serve you. Oke ya, ketangkep. Oke, paham. Agak bingung ya wes, gak usah dipikir kalau bingung, nggak punya kan. Nah, sekarang aku mau nge-review saham dari sektor media. Sektor media tuh hari ini ada MNCN, SCMA yang naik. Terus aku mau ngebahas saham ESA juga yang hari ini tadi breakout. Nah, gimana tuh saham ESA yang bakalan nyusul kayak ESA tuh kira-kira apa? Terus saham media tuh gimana? Oke, aku matiin dulu komennya lagi. Ya, thank you buat kalian yang udah follow aku dan belajar bersama aku. Tetap semangat meskipun aku tahu proses itu panjang, tapi proses itu menyenangkan kalau kalian tidak terburu-buru dan nggak punya target-target tertentu, apalagi gratisan. Oke. Jadi MNCN kalau diperhatikan di dalam jangka pendeknya banget ya, dalam jangka pendek banget. Hari ini tadi di pagi hari sempat aktif dengan volume transaksi tinggi. Nah, tadi pagi di live trading bareng dengan M Traders, dengan Super Traders, alumni Super Trader, saya ada juga menjelaskan bahwa kalau modal kalian terbatas, nggak perlu ikut beli ini. Kenapa? Karena ini sebenarnya test trading gitu ya, test trading. Kenapa? Ini masih di tengah-tengah masa sideways. Jadi sebenarnya masih agak-agak nanggung. Di tengah-tengah masa sideways ini time frame-nya kecil banget breakout-nya tadi. Jadi belum ke time frame breakout yang gede. Oke, terus kemudian kalau SCMA bagaimana? SCMA sendiri saat ini patternnya dia lagi nguji resistance 150. Jadi ada baiknya kita kalau mau trading buy SCMA ini sebaiknya nunggu breakout dari 150. Oke, aku akan coba gambar brush di sini, gambar path-nya kira-kira gimana. Nah, ini perhatikan SCMA ini dia ngebentuk satu low gede di sini. Ini ada satu low yang lebih tinggi, ini ada low yang lebih tinggi lagi. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa daya belinya semakin oke dan tekanan jualnya semakin berkurang. Karena kalau tekanan jualnya lebih besar, maka dia akan jatuhnya lebih dalam. Nah, saya suka melihat pattern higher low seperti ini dan berharap akan ada pattern satu higher low lagi sebelum terjadi breakout, supaya breakoutnya lebih kuat, ngebuangin para nyangkuters dulu. Jadi ketika dia turun di sini sebenarnya ini seperti haduk yang lagi diperas dan ngebuangin nyangkuters. Intinya buat SCMA wait and see dulu aja ya, wait and see dulu aja ya. Oke, bisa paham buat SCMA yang lagi tergantung bandar sih. Nah, pintar ini, makanya kita lagi ngebaca arah gerak bandar gimana. Bandar yang ngebaca, bandar yang ngegambar chart saham ya nggak apa-apa, gambarlah dengan bagus. Kalau bandarnya kaya, mereka ngegambarnya cakep, anak tangganya banyak dan lama. Tapi kalau bandarnya gak punya duit, alah paling cuman bisa naik saentrit terus kemudian turun lagi. Yang pengen ngelihat aku share lewat chart langsung aja ke igoi aku di sini ya. Oke, INTP udah dibahas. Terus ini banyak yang nanya AALI dan juga LSIP. Nah, aku mau bahas AALI dan LSIP nih ya. Teman-teman perhatikan beberapa hari kemarin ini AALI itu breakout loh. Nah, ini adalah contoh saham yang juga dia breakout dari stage satunya setelah dia breakdown, setelah dia downtrend parah. Nah, jadi
Astra Agro Lestari ini breakout di 8 Juli 2024. Despite of segala berita tentang CPO, kita ngelihat harga saham tuh kadang bergerak lebih dulu gitu ya. Karena apa? Karena investor besar atau investor institusi yang ngebeli ini mereka berpikir forward looking atau forward analysis gitu. Jadi enggak melihat apa yang terjadi saat ini, tapi melihat apa yang terjadi di depan. Dan kadang mereka masuk duluan, retail belum tahu. Tapi kalau mereka transaksinya di pasar reguler, bukan di pasar negosiasi, sebenarnya ini ketahuan juga gitu. Dengan volume transaksi tinggi ini, maka dari itu tanggal 8 Juli kemarin, lupa ngebalik chartnya di IGOI, maaf. Keasikan ngelihat muka sendiri ya. Oke, di 8 Juli kemarin, ya ini Astra International dia breakout dari downtrend line-nya, dan kita udah mulai test buy di sini ya, dan potensi ada retracement sampai level 5.600 dan potensi ada pantulan sampai ke level 6.050 gitu ya. Jadi perhatikan di sini, ini ada potensi pantulan yang bagus. Oke. Nah, ini adalah Astra Agro Lestari. Jadi masih boleh nggak sih ditungguin retracement-nya di 5.600? Masih boleh, tapi sebaiknya belinya nunggu dia aktif lagi di market, nunggu dia mulai bentuk hijau lagi. Kalau kamu punya chart intraday, bisa pakai intraday chart, nunggu dia belok di 15 menitan. Kalau kamu nggak punya chart intraday, just join mTrade aja, nanti akan dikasih tahu. Oke ya, jadi nggak usah pusing. Terus kemudian LSIP, perusahaan perkebunan London Sumatera, dulu namanya adalah London Sumatra Plantation. Nah, LSIP ini patternnya juga mirip banget sama si Ali. Ada yang bilang gak bisa pakai technical analysis, saham Indonesia banyak digoreng, gak efisien. Iya sih, aku tidak menyangkal hal itu. Buat saham yang sangat-sangat likuiditasnya, bid overnya kecil banget, itu gak efisien. Tapi menurut aku nggak butuh likuiditas terlalu besar untuk bisa kita teknikalin atau pakai chart seperti ini ya. Jadi contohnya LSIP dan AALI ini juga udah bisa kita lihat secara teknikal, likuiditasnya juga udah cukup. Nah, kebalikan dengan Astra Agro Lestari, nggak sama persis. Si Astra Agro Lestari tadi udah breakout dari downtrend ya, si LSIP ini belum. Ya, dia sudah breakout dari downtrend kecilnya di sini nih, di sini nih, di 24 Juni. Yang di TokTok aku share chartnya di IGOI ya. Aku ada share chart di IGOI. Jadi buat kamu yang mau ngeliat chart di situ. Terus perhatiin dia tuh ada ngebentuk V-shape recovery, dan projection atau target dari V-shape-nya di 840 udah kena. Kesimpulannya LSIP tuh sekarang lagi normal correction atau turun normal, ada retracement normal di sini. Jadi bisa di watch nih ya. Jadi bisa di watch untuk saham CPO ya. Saham CPO diantaranya ada AALI dan juga ada LSIP gitu. Cuman sama seperti AALI, harus tunggu dia ada aktivitas dulu di market, atau paling nggak muncul hijau kecil di chart daily-nya. Supaya apa? Supaya kamu nggak nangkep pisau jatuh. Karena kalau kamu ngebeli saham pas dia merah-merah, itu bisa nangkep pisau jatuh. Oke. Bank Digital dong Miss, sama Bris, gimana kabarnya, sama Japfa? Oke, aku mau pamer dulu, Japfa mau pamer cuan. Nah, mau pamer cuan dulu, Japfa, pamer cuan anak saya, dan pamer cuannya mTrade pastinya ya. Oke, Japfa di mTrade udah cuan 11-14%, mari kita lihat. Ya, nanti saya nyalain lagi untuk komennya di IGOI, karena IGOI bisa ngelihat chart di sini. Perhatikan ini Japfa udah cuan 11-14%. Di portfolio anak saya baru cuan sekitaran 10-11%. Mari kita lihat JPFA di sini ya, JPFA. Nah, di sini perhatikan ini naik lumayan tinggi. Sebentar. Tadinya ini bentuknya flag seperti ini. Jadi mTrade waktu itu review buy di sini. Ya, review buy pada tanggal 19 Juni sama anak saya juga buy di situ karena kita lagi liburan, terus dapat notification dari mTrade, kita beli deh. Nah, kemudian di sini kita lihat dia masih uptrend, dan apakah sudah mencapai projection dari pattern flagnya dia gitu. Kita lihat di sini tempat breakoutnya ternyata belum.
ya. Dia ada pattern cup with handle juga. Projection dari pattern flagnya itu di level 1715. Sedangkan kalau projection dari pattern cup with handle-nya itu di level berapa ya? Ini handle-nya di sini, mari kita lihat. Udah kena kalau projection cup, belum kena, dikit lagi kena projection cup with handle di 1680. Jadi kalau projection dari cup with handle, 1625 dari cup with handle, projectionnya intinya bisa naik kemungkinan sampai level di situ. Dan projection dari pattern flagnya dia ini mencapai angka 1710 ya. Jadi ada dua projection di sini. Ini 1710 dari flag projection. Nah, terus kalau yang di sini aku coba mau hapus beberapa tulisan, banyak banget tulisannya di sini. Copy paste. Ini 1625 CNH projection. Oke. Jadi yang punya Java ini masih bisa ngehold. Yang punya Java masih bisa ngehold, tapi yang belum punya better wait and see dulu aja, oke? Nah, gimana kabarnya yang punya Java? Adakah di sini yang punya Java? Boleh ditulis punya gitu ya. Yang nggak punya tulis aja nggak punya. Thank you teman-teman yang udah follow aku di Igoy. Teman-teman yang lagi di TokTok, aku lagi live di Igoy, jadi boleh kesini ya kalau mau ngeliat ini ya. Oke, sebentar. Oke. Di Igoy ada chartnya. Oke. Udah profit taking. Ini ada yang nggak punya, ada yang nggak punya. Oke, hari ini ada saham yang rame, Atla, tapi aku males ya. Atla ini aku terus terang aku menganggap dia sangat kolesterol banget sih. Gorengan banget, udah gitu aja. Aku mau ke Java udah untung 25%. Wih, keren. Jadi hold aja ya, sementara ini masih hold sih. Punya dong bareng Mtrade curi start, keren. Oke, Ali udah dibahas tadi. Terus ini tadi banyak banget yang minta aku review Breeze. Mari kita coba review Breeze. Pemula hadir, semangat ya pemula ya. Semangat ya pemula ya. Oke. Nah, ini Breeze kemarin lagi retrace di area triple supportnya di 2450. Ini ada support MA100, support MA50, support MA20, dan juga ini support dari low, posisi low di sini. Terus kemudian hari ini dia balik badan lagi pas di 2450. Jadi belum turun, jadi masih ngehold dulu aja untuk Breeze-nya. Kalau breakdown dari 2430-an barulah teman-teman boleh pertimbangkan untuk membatasi resiko. Sementara ini gimana dengan saham big banks atau saham yang nggak terlalu big deh? Aku mau review BNGA, simple aja. BNGA-nya udah ketinggian dekat dengan resistance 1825. Jangan FOMO, gengs. Perbankan itu udah naik dari pertengahan Juni kemarin. BBRI itu juga udah naik lumayan signifikan ya. Di 19 Juni bottomnya di 4100. Waktu itu banyak orang ketakutan, sekarang banyak orang serakah. Kebalik dong, tunggu ajalah retracementnya. Kalau nggak dapat ya udah. BNGA juga udah kena resistance, udah biarin aja. BBCA juga udah ketinggian, apalagi BCA ketinggian banget, valuasinya juga udah ketinggian, udah jangan dikejar. Yang punya tinggal ngehold aja. Bank Mandiri valuasi masih tinggi banget, mahal valuasinya Bank Mandiri. Meskipun ada double bottom di sini, udah biarin aja dulu ya. Bank Mandiri udah naik 300% dari pandemi kemarin. Kok bahas saham second liner lah, kalau bahas saham yang blue chip di Indonesia cuman 5 biji dong sekarang. Jangan katakan brand masuk blue chip. Iya, brand memang valuasinya besar, tapi dia bukan saham blue chip menurut aku ya. Terus apalagi dong, Bayan Resources, sorry kok valuasinya besar, market capnya gede,
tapi dia juga bukan saham blue chip menurut aku gitu loh. Jadi kalau nggak bahas saham second liner di Indonesia mau bahas apa gitu. Mari, Miss tadi katanya beli di merah ibarat nangkep pisau jatuh. Pernah mantengin candle waktu hijau di time frame 15 menit, tahu-tahu jadi merah. Terus gimana caranya menentukan beli di hijau? Nah, hijaunya tuh yang aku maksud hijau di daily ya, hijau di daily. Jadi kamu jangan langsung analisisnya itu pakai intraday doang. Kamu mesti top down dari daily ke intraday. Kalau buat trading cepat, kalau jangka menengah kamu gak perlu intraday. Dan sebenarnya ini tuh kompleks. Kalau bicara soal trading jangka pendek, kamu harus lihat tren besarnya dulu, baru tren yang lebih kecil. Oke, BBYB gimana? BBNI, mari aku akan bahas di BBNI dulu ya. Yang di TokTok, aku lagi share chart di Igoy. Welcome teman-teman yang baru join di TokTok, my new followers. Saya kenalan dulu, saya Ellen May, saya di market di pasar saham dari tahun 2007 dan saya tetap stay di sini, saya happy di sini, konsisten di sini. I like to share. Itu membuat saya lebih konsisten di dalam berinvestasi saham dan trading saham sendiri. Oke, kita lihat BBNI kemarin breakout dari level 4760. Breakout dari level 4760, kita ada review buy untuk jangka pendek, jangka menengahnya kita udah di 27 Juni. Nah, lain dengan teman-teman perbankan yang lainnya yang ada di resistance, justru malah BBNI ini baru aja breakout. Tetap pesan saya untuk trading, sebaiknya jangan banyak-banyak atau wait and see dulu. Kalau buat investing, BBNI dan BBRI masih lebih murah valuasinya daripada BCA dan Bank Mandiri. Oke, jadi teman-teman sekarang ini agak-agak nanggung, tapi ya masih lebih murah lah daripada BMRI dan BCA. Intinya big banks beli apa enggak? BNI kita udah review buy kemarin, sekarang kita udah nggak review buy lagi. Untuk BNI tinggal nge-hold aja. Big banks, perbankan wait and see dulu. Perbankan wait and see dulu. Kenapa? Udah naik lumayan tinggi, dan malam hari ini tuh ada meeting ya, ada testimoni dari Jerome Powell, bosnya The Fed di Amerika. Kemarin malam deh, The Fed ini tetap berkomitmen dengan target inflasi ke level 2% dan belum akan nurunin suku bunga. Kemungkinan suku bunga akan turun masih tetap di bulan September sampai Desember nanti, bahkan mungkin tahun depan. Terus Jerome Powell ini masih bakalan menyampaikan testimoninya lanjutan nanti malam jam 9 malam. Jadi sebenarnya market sekarang lagi wait and see dulu. Batu bara gimana? Inco gimana? Emas gimana? Mari kita bahas saham komoditi. Komoditi sebenarnya sektor komoditi batu bara ini sebenarnya belakangan terakhir juga nggak banyak pergerakan yang signifikan ya. Mari kita lihat harga batu bara Newcastle Coal Futures, NCF yang di TokTok. Kalau mau ngeliat chart di Igoy ya. Nah, ini Newcastle Coal Futures, chartnya lagi sideways aja. Berjuang untuk kembali naik tapi masih sideways, maka dari itu kita wait and see dulu. Nah, saham yang menarik di sektor batubara ini ada saham ITMG. Mtrade sudah review buy beberapa hari yang lalu di 2 Juli 2024. Makanya ada orang yang bilang, wah telat. Nggak telat sayangku. Ini di 2 Juli kita dia naik, kita nunggu confirmation breakout. Kenapa? Supaya ini kita melihat breakoutnya itu lebih solid ya untuk jangka menengah panjang. Nah, coba perhatikan buat ITMG di sini, saya mau teman-teman netizen yang di Igoy terutama ya, yang di TokTok kalau mau lihat chart ke Igoy, di Igoy ini banyak yang udah ngikut aku lama. Lihat analisis dari ITMG ini gimana, aku udah kasih beberapa tools di sini. Oke, gimana nih ITMG-nya menurut kalian? Bakalan gimana? Nah, ITMG itu hari ini tadi mantul dikit. Mtrade kenapa nggak beli?
Kenapa nggak review buy lagi buat jangka pendeknya hari ini? Perhatikan kemarin itu jatuhnya dengan volume transaksi sangat tinggi sekali. Dan kemarin itu dia jatuh volume transaksi tinggi dengan candle yang juga solid. Sehingga ketika hari ini mantul kecil, kita melihat bahwa daya belinya tuh kalah kuat dengan tekanan jual yang kemarin ya, kalah kuat dengan tekanan jual yang kemarin. Kita melihat masih akan ada potensi buat si ITMG ini untuk terkoreksi sampai ke level 24.975 atau 25 ribuan, itu diskon 50% dari retracement-nya ya. Jadi diskonnya bisa sampai level di situ. Mungkin nggak bener-bener pas di situ, tapi bisa ada koreksi dikit. Intinya sih wait and see dulu aja, masih ada potensi. Nah ini yang di TokTok nanya ITMG sama PTBA lebih murah mana? Yuk ngelihat di Igoy, yuk Igoy ada chartnya gitu ya. Jadi di PTBA dan ITMG ini patternnya beda. Patternnya tuh beda. Perhatiin kalau ITMG tadi ini naiknya tuh langsung kencang banget, terus dia berpotensi untuk retrace. Kita ngelihat dia berpotensi retrace atau turun sampai terendah di 25.000, mungkin dekat-dekat di situ nggak pas 25.200 ya. Dan abis itu bisa naik lagi dan ada potensi possibility dia akan menyusul ESA atau ELSA, jadi membentuk pattern cup with handle. Disclaimer on teman-teman semuanya, jangan langsung dihajar beli karena marketnya sekarang juga lagi banyak yang sideways. Nah perhatikan ini PTBA-nya dia habis breakout dari pattern apa? Falling wedges. Nah ini naik di sini, ini udah sampai loh di projection falling wedgesnya setinggi ini. Kalau kita projection kan di sini udah hampir kesentuh gitu. Intinya PTBA ini lebih lambat dibandingkan dengan ITMG. PTBA di dalam jangka menengah dia berpotensi membentuk pattern inverse head and shoulders kayak gini ya, which is itu pattern yang bagus juga menunjukkan tanda reversal. Pembalikan di PTBA agak berat dibandingkan dengan ITMG karena PTBA waktu itu gap jatuhnya pas bagi dividen gede banget, karena bagi dividennya juga dividen yieldnya yang terakhir tuh 13% dari harga terakhir. PTBA ini royal banget bagiin dividen, jadi aku masih ngehold dia untuk dividen investing aja. Nah terus udah tahu dong dia bakalan turun waktu itu, kenapa masih dibeli ya? Tahu dividennya tahun depan bakalan masih gede. Waktu itu di 2023 aku berpikir seperti itu, dan 2024 ternyata bagi dividennya juga masih 13%. Tahun depan PTBA masih berpotensi untuk bagi dividen, minimal dividen single digit ya. Kalau dia kasih 6%, 7% pun saya juga nggak rugi, itu masih lebih bagus pada bunga deposito ya. Oke, terus kecuali deposito bank digital, tapi kan resiko juga. Oke, thank you yang baru follow aku di TokTok. Aku lagi nge-live di Igoy dengan chart di Igoy. Kalau mau ngeliat di Igoy boleh. Salam kenal, nama saya Ellen May. Saya update saham dari tahun 2007. Udah di saham edukasi dari 2011. SMGR kenapa hari ini jatuh tiba-tiba? Gak usah dipikirin kawanku. Kenapa? Karena kalau kamu mikirin the why terus setiap hari kamu bakalan bingung. Dan the why itu kadang-kadang bias. Nah, kita belajar chart, kita belajar technical, belajar super trader itu untuk menentukan the when. Oke. ESA, mari kita lihat ESA, gimana kabarnya ESA. ESA Industries Indonesia Tbk atau Surya Esa Perkasa dulunya hari ini breakout dengan volume transaksi tinggi, turun agak-agak ngekor, masih oke teman-teman. Kalau misal pun dia turun sampai ke level 785 masih oke, tapi stop loss kita di 825, jangan pasang automatic stop loss karena kita akan melihat pattern dulu buat ESA ini. Jadi wait and see dulu aja for retracement buat yang mau masuk, dan yang punya ngehold aja. Upside bisa potensi sampai ke 970-an. Disclaimer on, trading mengandung resiko dan trading saham komoditi resikonya lebih tinggi. Jadi buat kamu yang baru follow aku, nonton dulu. Jangan sampai aku bilang saham ini lagi tren naik, terus kamu hajar beli, kamu bilang kata Ellen mau naik. Kalau tren naik bukan berarti tidak ada ayunan-ayunan turun. Saya kasih contohnya, misalnya Unilever. Be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Oke. Ya, saya kasih contohnya di Unilever di sini ya. Nah, aku kasih contoh di sini. Ini Unilever waktu itu M-Trade ada review buy di 13 Mei, waktu dia breakout dari pattern V atau V-shape recovery-nya dia ya, yang di TokTok. Kalau mau ngeliat chart, aku juga lagi nge-live di Igoy ya. Ini pattern V-nya dia pas bulan April sampai
April tengah sampai April akhir ya, kayak gini. Terus dia breakout, pas breakout dari pattern V-nya di Mei pertengahan kita ada review buy. Sampai sekarang kalau kita hold, ini masih cuan sekitar 12%, waktu itu sempat cuan sampai 27%. Kemudian yang jangka pendek udah di review sell, jangka pendek kita ada beli lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bagus, di mana saham yang dalam perjalanan naik itu bukan berarti tidak akan turun. Nah, kalau teman-teman yang sudah pengalaman melihat pattern seperti ini, teman-teman tahu ini pattern apa, boleh tulis di comment room teman-teman semuanya yang udah nonton ini. Ayayat, assalamualaikum. Ayo coba ditulis ini pattern apa ya, yang di tok aku lagi di Igoi, langsung aja ngelihat di Igoi ya. Igoi ini aku pakai chart pattern flag. Rusdisia pinter, Tansil pinter, R dan R pinter semuanya. Oke, jadi kalau kamu di saham, trading, kripto, saham semuanya pakai mindset possibility, probability. Oke, aku sekarang mau nyenggol ke kripto sedikit, tapi kalau kamu trading saham jangan quit karena kamu rugi banget. Aku lagi mau sharing tentang cara analisisnya ya. Jadi banyak orang yang gembor-gembor bilang, wah misalkan nih aku tengah-tengah saham sama kripto itu aku tidak membela mana yang lebih oke, mana yang lebih ini. Cuman kripto memang dia lebih volatile ya. Jadi ketika kripto tuh di level ini contoh ya, ini di Bitcoin aja ya, di Maret kemarin tertingginya, pemula nggak ngerti akan ngomongnya ngapain dia saham, masuk kripto aja, langsung deh mereka masuk ke kripto. Yang terjadi abis itu sideways, poco-poco, pusing, kadang untung kadang rugi, emosi, akhirnya ini breakdown. Nah breakdown, stres, mau apa, nge-short makin pusing juga. Kenapa? Karena volatilitasnya si Bitcoin ini luar biasa. Sekali naik turun itu dia bisa volatilitasnya turun 20% terus naik lagi gitu loh. Jadi sideways-nya itu bisa range-nya gede banget. Ini bakal bingungin banget buat kalian teman-teman yang masih pemula. Jadi jangan terkecoh dengan harga instrumen yang naik tinggi. Dan aku juga mau kasih tahu kalian di saham juga jangan terkecoh dengan instrumen yang sudah naik tinggi. Aku kasih contoh saat ini, aku balik lagi ke big banks atau saham perbankan. Ini BNGA. BNGA itu udah naik lumayan signifikan, hampir kena resistennya di 1825. Dari 19 Juni kemarin ini tuh sudah naik sekitaran 11%. Pastilah normal tetap akan ada retracement dulu gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan apa kata orang, wah ini bagus masuk ke sini ternyata jelek. Jadi teman-teman sebaiknya belajar analisis sendiri. Kapan saham itu naik dan mulai mentok, kalian mesti tahu kapan satu instrumen itu dia turun normal untuk naik atau dia turunnya distribusi ya. Saham maupun kripto apapun, oke. Yang di tok boleh kalau mau ke Igoi, kalau mau ngeliat chart. Nah sekarang aku mau ngebahas saham apa lagi nih. Falling wedge bisa juga, oh ya bener ya, falling wedge juga tanda naik. Tadi masih bahas UNVR ya, Unilever. Hai Hendy Nurizal, Rudi GN, Marga Wijaya yang started following me, thank you so much. Nanti join channel ya, aku pengen tahu kalian mau dibuatin konten apa. Nah perhatiin, ini saham Raja ya. Terus Raja ini piye, patternnya apa, ada pattern apa, ini harus dikonfirmasi, cek lagi besok bid over likuiditasnya cukup atau enggak ya. Oke, Raja gimana nih, pattern apa ini? Di Igoi aku share chartnya ya. Oke, jadi Raja pattern apa? Dobot, wih lucu bener namanya, SM Chen 1, dia namanya Dobot. Double bottom, Aritonang Daniel, Dobot, iya deh, double bottom jadi Dobot. Ya ini Dobot loh, double bottom loh. Confirmnya kalau dia breakout di 1195. Nah dia bisa sampai ke angka berapa sih kalau breakout dari 1195? Sekitaran 1240-an lah ya.
Jadi ini saham secara likuiditas kita juga mesti tetap harus hati-hati. Tapi kalau buat trading jangka pendek, besok breakout dari dobotnya atau dari breakout dari double bottomnya, boleh ditradingkan dengan upside sekitaran sampai 1285. Siap-siap pembalikan arah juga, seandainya nggak kena 1285 udah balik ya profit taking. Oke ya. Disclaimer buat teman-teman yang masih baru pertama masuk di sini, trading itu menurut saya cukup kompleks dan butuh belajar dulu. Hari Sabtu nanti jam 10 kita ada M-Trade Start. Teman-teman bisa langsung aja daftar ke emtrade.id /LIVE emtrade.id /LIVE tanggal 13 Juli jam 10 pagi. Langsung aja ke URL itu. Enak banget ditanya-tanyain gini nih sambil belajar. Oke, asik ya. Nah, tadi aku sudah bahas saham AALI, LSIP dan macem-macem. SMGR aku juga udah bahas. Terus sekarang kita lagi ini Presiden Jokowi ini ada sentimen setuju menerapkan DMO gas murah. Terus ada efek negatifnya apa? Penetapan HGBT yang lebih murah ini dibandingkan pasar global bisa menggerus pendapatan emiten migas. Ya, kalau dampak positifnya, kebutuhan gas domestik di dalam negeri potensi tercukupi. Yuk kita lihat yuk saham Pegas gimana kabarnya saham Pegas. Pegas kemarin jatuh dengan volume transaksi sangat tinggi dan hari ini cuman mantulnya imut-imut kecil banget di sini. Intinya you have to be very careful dengan saham ini. Ini saham liar banget, parah dari April kemarin. Kalau naik pakai gap up, kalau turun pakai gap down. Tapi ini kemarin gara-gara dividen sih. Nah jadi ini udah nutup gapnya, terus jatuh gede. Ini udah distribusi, udah bye-bye. Kita udah profit taking. Mari kita lihat Pegas di M-Trade cuan berapa. M-Trade itu adalah akademi, ada e-course saham, dan kita juga ngasih recommendation saham gitu ya. Kita ngasih recommendation saham. Nah jadi di sini 5-6% cuannya kita profit taking di sini ya. Oke, potensi ITMG nutup gapnya kapan ya? Lah ini udah nutup. Bentar lagi paling nutup masuknya sampai 1470. Miss, gimana cara mengetahui rotasi sektoral? Sesimpel saham apa yang belok ke atas secara siklus dan apa yang belok ke bawah. Harum dan Inco tadi belum. Inco kayaknya udah aku bahas nggak sih, masih di area support gitu di 3980, bener-bener pas di support banget. Terus kalau Harumnya dia ya masih on track aja sih, jangka pendek aja yang tadi kena profit taking. Kira-kira gitu dulu teman-teman. Besok kita ketemu lagi di morning briefing M-Trade dan pastinya diarahkan lebih detail, lebih jos dengan tim coach M-Trade. Kok bisa gini? Bisa keluarin ininya. Kalau gini gimana? Bisa keluar gambarnya, kelihatan nggak sih? Ikut M-Trade semua complete. Thank you Ayo Ijo, thank you. Ini keluar hati-hatinya gitu di iPhone, kalian bisa lihat nggak? Terima kasih. Saya nggak nge-live sampai jam 11 malam. Gimana sih tadi bisa keluar kembang apinya? Caranya gimana ya? Misalnya ini yang diulang-ulang, yang kembang api tadi nggak sengaja. Kayak gini kali ya? Gimana? Ya benar, keluar kembang apinya. Oke deh, jangan lupa besok hari Sabtu ada M-Trade Start. Hari Sabtu ada M-Trade Start, langsung aja ke mtrade.id /LIVE. Saya Ellen May, salam profit. Kita ke tok-tok sebentar buat lucu-lucuan.